Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan belajar gimana caranya buat alur cerita pada sinopsis biar lolos kontrak. Ini adalah step by step gimana kamu menulis alur cerita. Yang pertama yang harus kamu tulis adalah tulis premisnya atau tulis garis besar ceritamu dulu. Contohnya kayak gini. Ada sebuah cerita, ini premisnya adalah berkisah tentang petualangan Parjo, pria berusia 23 tahun, mencari kolornya yang hilang secara tiba-tiba. Dalam pencariannya, Parjo mengalami banyak masalah hingga dituduh maling dan terancam pidana, walau sebenarnya kolor tersebut terselip di lemari emaknya. Paragraf pertama, kamu kasih premisnya dulu, kamu kasih garis besarnya dulu. Nah, setelah kamu kasih garis besar ceritamu itu apa di paragraf pertama, kemudian di paragraf kedua, barulah kamu tuliskan kejadian yang memicu aksi tokoh. Kolornya hilang. Jadi sebab akibatnya kenapa kolornya hilang, awalnya atau awal mulanya itu kayak gimana. Jadi di paragraf kedua kamu tulis hal ini. Contohnya, sepulang memancing, Parjo yang hendak mandi mendapati kolor kuning bercorak minion kesayangannya tidak berada di tempatnya. Padahal kolor tersebut adalah kolor pemberian mendiang sang ayah yang menyimpan banyak kenangan. Seingatnya Parjo sudah mencuci kolor itu beberapa hari yang lalu dan menyimpan di lemari kamarnya. Parjo kalap mencari kolor tersebut ke semua penjuru rumah. Bahkan Parjo meminta bantuan emak untuk mencarinya di semua tempat yang memungkinkan. Setelah berjam-jam, Parjo dan emaknya sama sekali tidak menemukan kolor itu. Nah, jadi di sini kamu disuguhkan asal mula atau awal mula kolor minionnya si Parjo hilang. Nah, di sini kalau di ceritamu sendiri, kamu kasih alasannya kenapa masalah itu muncul, guys. Ya kan, masalah yang kamu buat sendiri di ceritamu itu muncul. Nah, di sinilah di paragraf kedua inilah kamu jelasin. Kemudian di paragraf ketiga, kamu kasih ide tentang sesuatu yang akan dilakukan tokoh. Di sini tokoh menyelidiki terduga pelaku kolor. Jadi di sini nanti si Parjo itu sudah kayak melakukan tindakan, melakukan sesuatu untuk menyelidiki siapa yang mencuri kolornya gitu. Jadi dia udah menduga-duga siapa gitu. Nah, kalau di ceritamu, kamu kasih ide tentang sesuatu yang akan dilakukan si tokoh. Setelah kamu mendapatkan masalah apa yang kamu buat sendiri, nah kamu kasih tindakannya, si tokoh itu selanjutnya ngapain gitu. Misalnya dia lagi jatuh cinta. Nah, kalau dia jatuh cinta udah ngeliat gitu kan siapa yang mau dia cintain, terus tindakannya setelah dia jatuh cinta ngapain. Nah, itu dijelasin di paragraf ini. Ini ada contohnya. Nah, ini contoh dari si Parjo ya. Keesokan harinya setelah merenungkan kejadian naas itu semalam, Parjo yakin kolornya dicuri, memutuskan untuk menyelidiki terhadap terduga pelaku. Parjo kemudian menuliskan nama-nama yang dirinya curigai sebagai pelaku pencurian, mulai dari tetangga di sekitar rumah, lawan sengitnya, hingga anak-anak kos yang dikenal usil. Nah, ini contoh di paragraf ketiga yang harus kamu tulis. Jadi udah mulai tokoh itu melakukan tindakan lah gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf keempat. Di paragraf keempat, kamu bisa tulis sesuatu yang membuat semakin kompleks, konflik yang semakin bertambah. Jadi di sini udah muncul konflik, guys. Konflik yang berangsur-angsur bertambah. Jadi di bab keempat ini kamu harus setelah dia menyelidiki terus udah ada masalah nih, konfliknya udah bermunculan. Diciprat-cipratin tuh konfliknya di paragraf keempat. Contohnya, nah, Parjo memberanikan dirinya untuk bertandang ke es orang tetangga terdekatnya satu persatu. Pertanyaan demi pertanyaan yang telah dirinya susun mantap-mantap dilontarkan kepada mereka, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Yang ada, Parjo justru dimaki dan dipukul menggunakan sapu lidi. Gagal terhadap terduga tetangganya, Parjo beralih menemui Joko, lawan mancingnya yang dirinya kalahkan minggu lalu. Joko memang sangat tidak suka dengan Parjo karena merasa Mariati, pujaan hatinya, telah direbut Parjo. Joko mungkin saja sedang balas dendam. Keduanya sudah terkenal menjadi rival sejak masih PAUD. Tidak mudah bagi Parjo untuk menginterogasi Joko. Justru permasalahan malah merembet dengan memperdebatkan perihal Mariati. Baku hantam tak bisa terelakkan lagi. Nah, di sini ini udah masuk contoh-contoh konflik itu mulai bertebaran, konflik mulai muncul. Nah, inilah contohnya gitu. Ini aku nggak usah bacain, kamu tinggal tulis aja. Jadi kamu cukup
kasih di paragraf keempat ini gimana ceritamu itu ada konflik yang muncul lah gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke paragraf kelima. Nah, di paragraf kelima kamu tulis puncak konfliknya seperti apa. Di paragraf kelima ini kamu harus benar-benar tulis puncak konflik itu tanpa ada yang disembunyikan. Jadi semuanya dijabarkan. Nah, contohnya. Nah, ini tentang Parjo yang tertangkap basah jelas tak bisa mengelak. Berbekal barang bukti berupa jemuran yang berada di tangannya, Parjo pun digiring ke balai desa untuk diadili. Apalagi beberapa minggu terakhir penghuni kosan Putri di sekitar desa itu mengalami kehilangan jemuran. Malam itu semua warga dan sesepuh desa berkumpul termasuk emaknya yang malu bukan main. Setelah menemui kesepakatan, Parjo segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. 3 orang saksi termasuk Mariati dimintai keterangan tentang kronologis kejadian. Parjo terbukti bersalah dan diancam hukuman 2 bulan penjara. Jadi di adegan sebelumnya, kalau tadi kamu baca ya, alur yang tidak aku bacakan, itu ceritanya sih Parjo ini tuh kepengen cari kolornya di jemuran tetangganya gitu. Tapi malah dia ketuduh jadi pencuri mesum. Jadi karena banyak rumor kalau di desanya itu ada pencuri yang mesum gitu loh, cuma ngambilin pakaian-pakaian dalam warga. Nah, malah yang kena adalah si Parjo ini. Dia lagi kehilangan malah jadi tersangka, istilahnya kayak gitu. Makanya di sini sudah ada puncak konfliknya itu di paragraf kelima. Nah, kamu tulis aja di ceritamu paragraf kelima ini apa ya, masalahnya itu puncak konfliknya. Jadi konfliknya tuh semakin gregetnya semakin dikeluarin, terus hal-hal itu sudah semakin kompleks lah, rumitnya tuh udah puncaknya rumit gitu. Nah, terus di paragraf ke-6 kamu tulis penyelesaian konflik. Setelah puncak yang sudah rumit itu, kamu kasih penyelesaian konfliknya. Jadi di sini udah ada pendinginan lah dari puncak konflik yang panas tadi gitu. Di ceritamu juga kamu harus kasih itu kamu taruh di paragraf ke-6. Nah, contohnya adalah ini masih tentang Parjo. Nah, di sini pendinginannya peradilan selesai 3 hari kemudian. Parjo resmi menjadi tahanan polsek, namun baru 3 hari berselang, maling mesum yang sebenarnya tertangkap dan mengakui perbuatannya. Parjo dilepaskan, polisi dan seluruh warga desa meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Begitu pula Mariati yang terlanjur memutus hubungan dengannya. Jadi di sini tuh sudah ada solusi dari permasalahan yang rumit tadi dari puncak konfliknya gitu. Jadi inilah yang disebut dengan penyelesaian konflik. Nah, di sini di ceritamu itu kamu tulis di paragraf ke-6. Pendinginannya seperti apa ceritamu ini. Jadi di sini sudah mengandung solusi-solusi. Itu kamu taruh di paragraf ke-6. Oke, kita lanjut. Nah, di paragraf ke-7 adalah ending cerita. Nah, di sini kamu harus menuliskan ending cerita jelas. Harus jelas dan tidak boleh disembunyikan. Ending cerita tuh macam-macam. Kamu bisa tulis ending cerita sedih, bahagia, menggantung. Tapi jangan sampai ending ceritanya itu bikin pembacamu mangkel, bikin pembacamu jengkel, bikin pembacamu gak puas, atau bikin pembacamu menyesal baca ceritamu. Ternyata cuma kayak gini doang. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap buatlah pembaca puas walaupun endingnya kamu bikin menggantung atau sedih. Nah, ini kamu tulis di paragraf ke-7. Jadi paragraf ke-7 ini kamu kasih endingnya seperti apa, kayak gimana. Nah, inilah yang harus kamu tulis. Nah, aku punya contohnya dari si Parjo tadi. Nah, di sini akhir atau endingnya adalah hari itu Parjo kembali memulai aktivitas seperti biasa. Memancing. Sekembalinya dari sungai dan berniat mandi, Parjo diminta mengambil handuk baru di lemari emaknya. Tak sengaja melihat kolor kuning yang selama ini menghilang. Ternyata kolor itu terlipat manis dan terselip di antara baju emak di lemarinya. Padahal waktu itu Parjo sudah memastikan kolornya tidak berada di sana. Ini adalah ending yang membagongkan sebenarnya. Jadi udah kena masalah, sampai mau masuk penjara, ternyata si kolor ada di lemari emaknya. Jadi
Ini tetap pembaca puas dengan ending seperti ini karena lega juga akhirnya ketemu gitu kan si kolornya. Tapi pembaca juga alah kok kayak gitu kan. Tapi ending yang seperti ini itu nggak masalah, tetap bikin pembaca puas guys. Oke? Jadi alur juga sangat penting dan di sini tidak boleh ada yang terlewat atau tertinggal satu adegan pun. Kamu harus membuat dengan detail gimana alur ceritanya, bahkan konflik pendukung dan konflik utama harus dijelaskan sejelas mungkin dan selogis mungkin, karena lebih baik lengkap daripada revisi guys. Jadi dari paragraf 1 sampai paragraf 7 nih, kamu harus buat selengkap mungkin. Misalnya satu sinopsis itu isinya satu alur itu isinya banyak banget, ada 2 lembar, nggak masalah guys. Yang penting tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Jadi jangan sampai kamu menyembunyikan satu adegan pun atau mungkin satu konflik pun. Itu harus dijelaskan detail. Karena semakin detail alur yang kamu jelaskan gitu kan, semakin editor tidak punya celah untuk merevisi naskahmu. Ini yang mau direvisi apa lagi ya gitu kan. Jadi otomatis yang mereka pikirkan hanya diterima atau tidak gitu aja. Tapi kalau udah lengkap biasanya sih diterima gitu kan. Jadi kamu bisa tuliskan ini di alur ceritamu dengan serinci mungkin. Nanti aku akan kasih tahu bagannya, bentuk sinopsisnya itu seperti apa, yang harus dicantumkan di sinopsis itu apa aja. Kita belajar pelan-pelan dulu. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya di video pelanggan. Thank you.